Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Puji Lestari. Saya berasal dari SDN Narawita 01 Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan. Pada bulan Juli ini kami mendapatkan tantangan untuk membuat sebuah pidato dari buku yang telah kami baca. Nah, buku yang telah saya baca berjudul Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu yang ditulis oleh M. Thoyib dan diterbitkan oleh Titian Ilmu Bandung. Nah, buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang bernama Dirja. Dirja ini sudah ditinggal mati oleh ayahnya sejak ia kecil. Dia hidup penuh kekurangan, dalam kemiskinan. Dia harus mengurus ibunya yang sakit-sakitan. Hingga pada akhirnya dia saat kelas 4 SD, dia harus sudah hidup sebatang kara menjadi anak yatim piatu. Nah, berkat kesabarannya dia itu menjadi juara di sekolahnya. Dia menjadi siswa yang terbaik di sekolahnya. Kemudian selain itu dia juga disayangi hingga pada akhirnya diangkat menjadi anak oleh guru ngajinya. Berikut adalah pidato yang telah saya buat. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik alam semesta yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan umat yang telah membawa risalah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita agar selalu berada di jalannya, menjadi pengikutnya yang setia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Karena pada hakikatnya hidup ini merupakan sebuah ujian bagi setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Dan kesabaran merupakan sebuah keharusan dalam menjalankan ujian tersebut. Hadirin yang berbahagia, dalam menjalankan kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita alami. Ada peristiwa yang baik, ada peristiwa yang buruk, ada peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak mengenakan. Nah, dari sekian banyak peristiwa tersebut, kita tidak bisa memilah dan memilih peristiwa mana yang akan hadir dalam kehidupan kita. Peristiwa tersebut datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tak jarang peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita, menguji keimanan kita. Seperti halnya yang dialami oleh Dirja, anak yang masih sangat kecil, dia harus sudah hidup sebatang kara. Sejak kecil dia ditinggal oleh ayahnya, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, serta harus rela, harus ikhlas dia mengurus ibunya. Dia harus dicemooh oleh teman-temannya karena hidup kekurangan, hingga pada akhirnya saat kelas 4 SD dia harus hidup sebatang kara. Dia harus hidup menjadi anak yatim piatu, tidak memiliki ayah dan ibu. Hadirin yang berbahagia, ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua akan menjadi pahala bagi kita dan dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita ikhlas dan sabar menjalani ujian tersebut. Sabar merupakan sikap menahan diri dalam menanggung suatu penderitaan. Dikutip dari buku Akidah Akhlak karya Taufik Yusmansyah, menjelaskan bahwa sabar dalam Islam itu merupakan sikap tabah hati, baik dalam mendapatkan sesuatu yang disenangi maupun tabah dalam kehilangan sesuatu yang disenangi. Seperti halnya Dirja, dia selalu tabah menghadapi kehidupannya. Meski dia hidup dalam kekurangan, dia selalu tabah. Meski dia harus
Dia harus mengurus ibunya yang sedang sakit-sakitan, dia tetap tabah dan sabar. Ketika dia kehilangan ibunya pula, dia tetap sabar. Ketika dia dicemooh oleh teman-temannya, dia tetap sabar menghadapi setiap ujian dalam kehidupannya, sampai sehingga kesabaran dia itu berbuah manis. Dia menjadi siswa terbaik di sekolahnya, dan dia diangkat menjadi anak oleh guru ngajinya. Sikap sabar dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan itu merupakan sebuah kunci. Semakin tinggi kesabaran seseorang itu, maka akan semakin siap pula seseorang tersebut menghadapi sebuah masalah. Ujian untuk setiap orang juga akan berbeda-beda. Ada yang diuji melalui hartanya, ada yang diuji melalui kemiskinannya, ada yang diuji melalui kebahagiaan, ada yang diuji melalui kesedihan, ada yang diuji melalui keluarga, ada yang diuji melalui kerabat, dan masih banyak lagi. Namun sebagai seorang hamba yang beriman, tentu kita harus berlaku sabar atas apapun yang Tuhan tetapkan. Karena pada dasarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan tersebut sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersabar dalam menjalankan setiap ujian hidup kita. Karena setiap ujian hidup kita pasti akan melewatinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan kita semua dapat mengambil kebaikan di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.